Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman GTK dimanapun berada, khususnya Kutai Kartanegara, ayah dan bunda di rumah yang menyaksikan live kami langsung dari Gedung Serbaguna SMP Negeri 2 Loajanan. Kembali lagi bersama saya Ibu Asni. Kali ini kita akan podcast bersama Bapak kita tercinta yang baru-baru ini dilantik menjadi kepala sekolah di tempat yang baru. Pastinya sudah tahu dong. Di sini telah hadir di Gedung Keterampilan SMP Negeri 2 Loajanan Bapak Sarjono SPD dan Bapak Haji Abdurrahman. Siap. Jadi kita ngobrol santai ya siang ini. Jadi sebelumnya kita acara yaitu pelepasan guru SMP Negeri 2 Loajanan. Jadi acara hari ini sebenarnya khusus banget untuk beliau Bapak kita yang meninggalkan SMP 2 ini. Tapi perpindahan beliau itu adalah menuju ke kemajuan yang lebih sukses lagi. Amin. Jadi beliau terangkat jadi kepala sekolah di tempat yang baru. Kita langsung aja ya ke Pak Sarjono. Boleh ini Pak diinformasikan Bapak saat ini sudah menjabat sebagai sebagai kepala sekolah di SMP mana. Kemudian sebelum saya tanya untuk kesan dan kesan untuk SMP ini, kita mau tahu dulu dong, penasaran tempat barunya itu di sana gimana sih dan di mana gitu. Silakan Pak Sarjono. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya di SMP 2 Loajanan. Kita mulai 97 tugas di SMP 2. Kemudian tahun 2002 Oktober ini saya tugas baru sebagai kepala sekolah di SMP 410, yaitu di Desa Bloro. Jadi kalau dari sekolah SMP 2 itu perjalanannya sekitar 2,5 jam. Di sana situasinya yang awalnya di sini SMP 2 rombelnya itu 9 atau 8 kelas, di sana karena sekolah kecil cuma 3 kelas saja. Jumlah siswa 88. Kalau di SMP 2 awalnya adalah 248 kalau tidak salah. Jadi di sana lebih kecil atau sedikit siswanya. Yang kedua, sana demografinya itu demografi penduduknya kan karena daerah terpencil, daerah pinggiran. Kemudian situasinya, keadaan alamnya sana kebanyakan adalah rawa, sehingga sekolahnya itu adalah semuanya panggung. Kalau dia banjir pasti kena banjir, iya, sampai 1,5 meter. Kemudian untuk situasi saat ini, ya kalau dibilang karena enak hendaknya, semua enak ada hendaknya juga. Kemudian ya untuk enak hendaknya kita tahu dulu Pak ya. Untuk SMP berapa tadi Pak? 410. SMP 410. Kita ke Bapak kita Pak Haji Abdurrahman. Gimana Pak sekolah yang baru? Boleh diinformasikan dong sekolahnya di mana? Terus gimana nih keadaannya Pak di sana sebelum kita flashback ke SMP 2 Pak ya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mudah-mudahan kita hari ini pada diberikan kesehatan, sehat walafiat semua. Kalau bercerita tentang SMP 3 ini, kebetulan saya mendapat tugas baru sebagai pelayan, bukan kepala sekolah, pelayan warga SMP Negeri 3 Loajanan. Nah, kita berbicara bahwa mungkin kita berbicara historis dulu, bahwa saya di SMP Negeri 2 Loajanan ini sejak 2004 mengabdi di SMP Negeri Loajanan. Di 2004 ya. Kalau Pak Sarjono sendiri 2000 berapa Pak? 97 SK, 98 aku saya tempati. Ya. Nah, mungkin saya lanjutkan bahwa SMP Negeri 3 Loajanan ini berlokasi di Desa Tani Bakti, kilometer 8 di Kecamatan Loajanan, dan berbicara tentang kontur tanah yang ada di sana sebenarnya sekolahnya mantap karena dia berbentuknya relief.
Jadi di atas itu bisa berbentuk villa di atas, dan itu sekolah itu adalah peninggalan kepala sekolah kita itu Bapak Pak Norman SPD. Beliau sudah memberikan desain-desainnya ini, saya tinggal percantik aja sesuai dengan apa ya 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 itu kan apa, karena mungkin apa yang diinginkan oleh Bapak Kepala Dinas itu Bapak Tauhid khususnya Kutai Kartanegara, memberikan kepercayaan sebagai pelayan di SMP Negeri 3 Lojanan, dan Pak Norman ini dipindahkan ke SMP Negeri 2 Lojanan. Mungkin itu aja kesan saya sampaikan. Kita boleh dong Pak ya cerita tentang yang dulu pertama kalinya Pak Haji Rahman masuk ke SMP 2, kemudian pertama kalinya Bapak Sarjono masuk ke sini. Waktu itu saya masih kecil sih Pak ya, tapi saya sudah SMP. Iya. Boleh ya, siapa dulu nih? Bapak ya oke. Lebih lama Iya, ya. terima kasih. Iya, kalau ingat dulu zaman itu masih zaman dekil, zaman tidak enak. Listrik aja belum ada listrik, terus terang aja. Sini listrik belum nyala. Listrik nyala di sini adalah tahun 2005 kok 2006 kalau tidak salah baru dia nyala listrik, lainnya belum ada. Sedangkan ibu aja kesini kan sudah lewat dari sebelum itu masih zaman tidak enak. Masih zaman tidak enak. SMP-nya juga belum sebagus ini bangunannya. Iya. Kalau waktu itu saya ingat Pak Haji Rahman ini, beliau ini memang sih ya, dengan karismanya, dengan motor hijaunya itu ya Pak ya. Saya juga masih ingat juga Pak, diceritain dulu Pak ke teman-teman. Ya, kalau saya nggak salah bahwa pertama masuk sini kan kebetulan Bu Asmi ini beliau adalah murid kami yang pertama, dan alhamdulillah sekarang sudah mengabdi di SMP Negeri 2 Lojanan itu. Dan ya memang sih kalau berbicara tentang kendaraan, kebetulan dulu kendaraan saya memang warna hijau ya kan. Nah sekarang itu saya ingin kembali bahwa iya dan sekarang kenapa? Karena sebenarnya yaitu kenangan itu saya tidak mau hilangkan, bahwa apa-apa yang hijau atau biar kelihatan sejuk lah ya kan. Kalau berbicara tentang SMP 2 Lojanan ya sampai sekarang kita mensyukuri apa adanya, bahwa berkat bantuan pemerintah bagaimana memajukan sumber daya manusia khususnya di Kecamatan Lojanan ini dan di Sebatua ini, ya kita bisa memberikan aplaus yang bagus dan apresiasi yang baik. Ya tinggal itu tadi bahwa kemampuan sumber daya manusia khususnya masyarakat yang berdomisili di sini bisa memanfaatkan bahwa sekolah kita ini walaupun sifatnya pinggiran tetapi berkaitan dengan masalah kualitas pendidikan. Ya alhamdulillah bahwa terbukti alumni kita ini sudah banyak berprestasi di mana-mana, dan banyak juga terjun di dunia pemerintahan. Ya buktinya Bu Asni ini salah satu contoh, beliau sudah menimba ilmu di SMP Negeri Lojanan dan sekarang sudah memajukan kembali SMP Negeri 2 Lojanan ini. Mudah-mudahan beliau itu punya semangat supaya dan saya minta juga mungkin pemerintah bisa membantulah khususnya tenaga honor ini memfasilitasi ya kan. Ya artinya biar mereka juga bekerja dengan maksimal supaya memberikan hasil juga yang maksimal. Mungkin itu aja. Kalau untuk Pak Sarjono sendiri saya mau tahu ya, kesan yang paling mendalam atau hal yang diingat jelas untuk SMP 2 ini, karena kita tahu Pak Sarjono ini adalah saksi hidup ya Pak ya, perjalanan dan sukses touringnya SMP 2 ini. Pak Sarjono ini adalah orang yang bisa kita katakan sangat tahu sekali dan sangat menyelami, maksudnya masuk di dalam SMP 2 ini benar-benar melihat, merasakan dan berproses bersama SMP 2 sampai saat ini, sampai pada saatnya Pak Sarjono memang dilantik jadi kepala sekolah di tempat yang lain. Jadi, boleh ya Pak ya kesan yang dalam atau apa sih yang diingat banget di SMP 2 ini? Kesan yang pertama adalah awalnya dulu begitu saya masuk cuma guru fisika cuma aku aja, termasuk di Lojanan punya guru fisika cuma 2, saya dengan SMP 3, lainnya adalah guru biologi. Sehingga walaupun lulusnya sejelek apapun masih mending punya ilmu fisika daripada SMP lain. Pertama. Yang kedua
Kalau ditunjuk, setiap ada pengawas yang mereka backgroundnya orang fisik atau orang eksak atau orang IPA atau orang matematik ya, yang disuruh itu aku. Iya. Apalagi zaman dulu yang pegang Pak Karman, Pak Karman kan disiplin tinggi itu. Tunjuk saya. Iya, pertama. Kedua, yang ketiganya, pertama aku di sini adalah pegang ajar 30 jam. Zaman dulu kan cuma bukan 24, 18 saja zaman dulu, bisa 30 jam. Tidak masalah bagi saya. Setiap full. Jadi setiap pokoknya apapun ada itu pasti Pak Karman nunjuk ke saya. Tuh, tunjuk pasti iya. Makanya begitu saya dari situlah saya belajar mengenai masalah administrasi guru dan lain-lain. Kemudian sebagai pengalaman dan untuk belajar buat saya sendiri sampai saya ke puncak sebagai untuk pimpinan atau mewakili dari kepala sekolah itu terkesan adalah pertama kedisiplinan daripada kepala sekolah yang pertama itu Pak Karman pertama. Yang kedua adalah masalah tadi penilaian guru. Nah, sedangkan selama ini waktu mulai jalan pabrik ke sini rasanya sih belum ada penilaian guru. Saya guru prestasi ya. Bukan. Ini udah ke kelas. Iya. Apa namanya itu? Berarti supervisi. Ya, supervisi ya. Iya. Kutanya normal kan udah senior udah perlu. Ya betul juga sih, cuma kan paling dia punya catatan itu begitu. Itu perlu sebenarnya. Nah, karena di sana pun saya di sekolah baru akan saya terapkan. Kenapa begitu? Pertama untuk dia keluar dari disiplin tersebut. Yang keduanya kalau dia kurang tinggi atau kurang bisa kan bisa dimentor atau dibantu dibaik seperti itu. Terus yang ketiganya dalam di sini saat di sini terus terang dari nol. Saya tinggal di gudang itu selama hampir 6 tahun. Zaman punya ndak ada listrik ya, salam. Mulai zamannya pertama ngajar 98 sampai dengan pokoknya hampir 6 tahun saya tinggal di gudang. Sampai ada lampu segala macam. Ya alhamdulillah. Apa yang dibilang Pak Karman pesan pokoknya pertama disiplin, yang kedua ikuti aturan. Poin itu aja. Sampai sekarang saya pegang itu aja. Alhamdulillah ya. Bisa dibuktikan Pak ya. Iya. Dan juga kemarin ketemu Pak Karman, dia nawarkan diri suruh ke rumah. Apa yang dikasih pesan, boleh datang ke rumah. Itu aja dia pesan sama saya. Itu aja. Kalau dari Pak Haji Abdul sendiri gimana Pak? Ya, kalau saya kesannya pertama mungkin pendiri awal sekolah ini yang dikepalai oleh Bapak Haji Sukarman Bahar, beliau orangnya disiplin. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Edi Suwartono, dan habis itu ada pergantian dilanjutkan oleh Pak Baharudin, dan habis itu dilanjutkan oleh Pak Abdul Rashid yang sekarang lagi memimpin SMP 2 Tenggarong, dan yang sekarang yaitu Bapak almarhum yang kemarin itu yang masuk Pak Prisupriyadi, dan beliau sudah almarhum. Mudah-mudahan apa yang beliau amalkan di SMP 2 Lojanan menjadi amal jariah dan beliau mendapatkan balasan surga di akhirat nanti. Dan sekarang dijabat oleh Bapak Norman Syah SPD. Beliau pun walaupun beliau alumni dia anggaplah alumni SMP 2 juga di sini. Ya. Yang kedua selanjutnya saya sampaikan bahwa SMP 2 Lojanan ini punya banyak guru yang kreatif, terutama peneliti studio ini Bapak Haji Suryansa MPDI. Beliau itu hasilnya saya minta dukungan kepada masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat serta teman-teman di GTK di sini bahwa beliau harus menjadi diberikan perlakuan khusus supaya SMP 2 ke depan ini kan salah satu bentuk apresiasi buat beliau, bahwa beliau saking giginya memajukan. Boleh dikata bahwa studi ini kan di Kuteta Kartanegara ya dialah yang dia beliau pelopor, dan beliau semenjak saya di SMP Negeri 2 Lojanan ini mulai 2000 terangkat saya itu jadi CPNS 2008, beliau itu sangat aktif. Jadi makanya sebenarnya SMP 2 ini kesannya tidak bisa terlupakan, bahwa setiap ada kegiatan pasti itu meriah karena beliau kreatif. Dan saya minta juga teman-teman yang muda-muda ini
ya mendukunglah beliau dan warga juga mendukung, dan walaupun saya pindah ke SMP 3 tetapi hati saya tetap di SMP 2 dan siap membantu mereka untuk memajukan SMP 2. Walaupun SMP 3 ini tetap itu adalah yang terbaik dan harus maju berbarengan dengan SMP Negeri 2 Lejanan. Dan pesan saya lagi yaitu artinya saya minta kerjasama yang baiklah sama teman-teman tokoh masyarakat, ya kan, supaya SMP 2 ini menjadi yang terbaik ke depan. Ya harus kompak. Ya. Karena itu tadi majunya apa-apa itu harus kompak. Kalau nggak kompak nggak bisa maju. Tapi kita jujur aja nih ya, SMP 2 ini kehilangan guru yang ditakuti orang. Ya. Jadi begitu Pak Aja udah ada Pak, udah pada panjang rambutnya. Ya. Jadi ayah bunda di rumah juga ya diingatin anaknya untuk kedisiplinannya. Kemudian kalau sama Pak Sarjono ini yang sangat mengena sih memang karena kita IPA. Memang ada penggantinya ya, ada Ibu Dia. Cuma dapat dikatakan memang kalau Pak Sarjono ini profesornya kami ya. Iya betul. Saya kan dari awal memanggil beliau Prof. Iya, mengambil Prof. Tidak pernah. Ilmu yang kita dapat dari beliau, dan pada saat Bapak sudah ada nanti sedih sih, mudah-mudahan IPA di tangan guru kita sekarang juga yang nggak kalah hebatnya, kemudian juga lebih muda. Jadi harapan kami sih dapat lebih baik ya Pak ya, dan tentunya juga tetap belajar ke Pak Sarjono. Ya. Artinya kita ini saling mengisi lah, ya kan? Ya. Nah, artinya itulah manusia bahwa masing-masing punya kekurangan dan punya kelebihan. Dan kelebihan itulah, kekurangan ini jangan dijadikan jadi apa? Jadi dasar. Yang harus jadikan dasar itu yang kelebihan itulah yang jadi pupuk supaya menjadi mempunyai nilai ibadah. Ya. Saya mau ini deh kasih kesempatan untuk Pak Sarjono dan Pak Abdul, pesan untuk kepala sekolah dan guru kita yang ada di sini, kan mau ditinggalin nih kita, pesannya apa dari Bapak Sarjono dulu? Pesan pertama adalah sebagai guru kita harus taati daripada aturan yang namanya perangkat KBM. Pertama, yang kedua disiplin. Jadi kalau sudah merasa tank masuk, ya masuk. Karena kan ada, ya memang sih sebagai kurikulum, sebagai contoh. Di mana-mana seorang kurikulum itu adalah sebagai contoh. Makanya saya mencontoh di sini betulnya kalau saya masuk dan juga saya jalan bukan pelan, pasti cepat. Kenapa begitu? Paling enggak orang melihat, oh Sarjono cepat masuk. Loh kalau jalannya kamu aja ibaratnya belok. Nanti dulu sebentar naruh buku, kapan mau nyampe ke kelas? Saya bukan menyindir, cuma paling enggak seperti itu. Disiplin. Yang ketiganya ikuti aturan regulasi daripada sekolah ataupun pemerintah, karena tidak bisa kita jalan sendiri tanpa mengikuti regulasi yang ada. Yang keempatnya kita bisa sinkron atau kita bisa kerjasama dengan teman-teman, karena tanpa kerjasama kita tidak bisa jalan sendiri. Mungkin itu ada 4 bagian itu. Kemudian saya tambahkan untuk untuk apresiasi pada teman-teman yang sudah bagus ditingkatkan, yang belum atau yang kurang ditingkatkan. Untuk apa? Untuk kemajuan anak didik kita yang ada di sini. Karena saya merasa mulai tahun 97 ya di sini sampai sekarang saya merasa punya. Kalau kita sudah merasa punya, otomatis kita bukan kita mau ngasih, merasa punya, tetapi tidak perlu menguasai. Sehingga apa orang mengambil, kita tidak perlu repot sakit hati. Bukan artinya kita merasa punya, tapi merasa berlebihan punya. Begitu orang ambil hilang, kita kecewa, tidak perlu. Punya negara itu begitu, saya pribadi seperti itu. Silakan dari para. Kalau saya pendek aja, saya pesan aja Prof, bahwa dengan adanya SMP Negeri 2 Lejanan, saya mohon ke depan GTK supaya betul-betul membina anak kita, karena sekarang ini kan lagi mungkin 2023 sudah masuk IKM kurikulum Merdeka, dan dia orientasinya ke karakter. Dan saya juga mengharapkan teman-teman guru supaya betul-betul kinerja ditingkatkan supaya anak kita punya bekal untuk menghadapi
berdirinya IKN khususnya ini. Jangan sampai IKN berdiri di Kalimantan Timur ini kita sebagai penonton aja. Ya, terlibat langsung. Dan orang tua juga harus support bahwa kegiatan yang berlangsung di pendidikan di sekolah itu orang tua harus paham dengan baik ya aturan-aturan yang ada supaya apa anak-anak kita bisa menjadi disiplin dan hidupnya lebih teratur. Itu aja. Baik, kita sudah dengar ya pesan dari kedua bapak kita yang tercinta ini. Kita doakan semoga penempatannya di tempat baru beliau bisa lebih sukses. Amin. Mendapatkan selalu kesehatan ya Pak, yang penting sehat. Kita bekerja dengan hati, mudah-mudahan silaturahmi tetap dapat terjalin, sukses selalu. Amin. Saya akhiri untuk podcast yang ini. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih.